Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ruslan, BP 1810241020. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa tanaman pangan yang ada di dunia dan terkhusus di Indonesia. Sebelum masuk ke tanaman pangan, sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan tanaman pangan tersebut. Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana tersebut dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam Deklarasi Roma tahun 1996. Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU Nomor 7/1996 tentang pangan sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia. Pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Bagi Indonesia, pangan sering diidentikan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan pangan seperti meroketnya kenaikan harga beras pada waktu krisis ekonomi tahun 1997 atau tahun 1998 yang berkembang menjadi krisis multidimensi telah memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Kemudian, kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Langsung saja, pada slide pertama saya akan menjelaskan berbagai sumber pangan yang belum diketahui secara umum. Di Indonesia, banyak keanekaragaman hayati flora yang bisa digunakan sebagai sumber pangan untuk pemenuhan karbohidrat bagi tubuh. Di antaranya ada beberapa tanaman. Tanaman yang pertama disebut jewawut. Tanaman jewawut merupakan tanaman serealia yang potensial untuk pangan. Sampai saat ini, jewawut di Indonesia banyak dikenai sebagai pakan burung, sedangkan pemanfaatannya untuk pangan belum banyak diketahui. Kandungan nutrisi dari tanaman jewawut ini, terutama karbohidrat, tidak jauh berbeda dengan beras maupun jagung, bahkan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan gandum. Jewawut mengandung karbohidrat 74,16% lebih tinggi dibandingkan gandum yang hanya 69%. Selanjutnya ada tanaman kedua, yaitu tanaman gadung. Umbi gadung atau Diosphorea hispida dens merupakan salah satu jenis tanaman umbi-umbian yang tumbuh liar di hutan-hutan, perkarangan maupun perkebunan. Umbi gadung merupakan salah satu sumber pangan berkarbohidrat tinggi dan merupakan karbohidrat yang didominasi oleh pati. Selain itu, gadung juga memiliki racun sianida yang dapat menyebabkan keracunan dan mematikan. Dipilihnya umbi gadung karena ketersediaan umbi gadung sangat melimpah di Indonesia, namun belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa pertanian dapat mencari tahu bagaimana cara mengolah umbi gadung ini sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Gadung atau Diosphorea
juga dapat memenuhi kebutuhan energi tubuh sehingga perlu dilakukan beberapa proses untuk menghilangkan kandungan residu HCN atau meminimalkannya sehingga umbi gadung menjadi aman dan layak untuk dikonsumsi. Umbi gadung juga dapat digunakan sebagai bahan baku pengganti tepung sebagai bahan dasar pembuatan mie. Hanya saja tanaman gadung ini memerlukan beberapa perlakuan khusus sehingga kandungan residu dari HCN ini dapat hilang atau setidaknya minimum sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan pangan seperti bahan baku pembuatan dasar mie. Selanjutnya yaitu tanaman yang ketiga adalah tanaman hanjeli. Tanaman hanjeli berasal dari Asia Tenggara dan diduga berasal dari Indonesia. Di Indonesia, tanaman hanjeli belum dikenal secara umum, namun baru mulai dikembangkan pada beberapa daerah, khususnya di daerah Jawa Barat, yakni daerah Ciamis, Tanjung Sari, Punclut, Cirebon, Sukabumi, dan Garut. Tanaman hanjeli memiliki kandungan gizi yang baik untuk tubuh manusia. Hanjeli mengandung protein, lemak, dan vitamin B1 lebih tinggi bila dibandingkan dengan tanaman serealia lainnya. Demikian pula kandungan Ca pada tanaman hanjeli lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tanaman pangan yang lain seperti beras, jagung, serta sorghum. Tanaman hanjeli juga berpotensi untuk dikembangkan sebagai tanaman adaptif terhadap perubahan iklim karena tahan terhadap kekeringan ataupun tergenang air. Berarti tanaman hanjeli ini apabila dikembangkan dan dapat dimanfaatkan secara optimal akan lebih berpotensi apabila dibandingkan dengan tanaman beras, jagung, serta sorghum karena mereka dapat beradaptasi dengan segala macam iklim. Tetapi potensi tersebut masih belum dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan petani terhadap manfaat serta teknik budidaya dari hanjeli itu sendiri. Karena tanaman hanjeli ini merupakan salah satu tanaman yang cukup asing di masyarakat dan petani, sehingga sedikit sulit untuk mengembangkannya. Maka dari itu diperlukan lebih banyak penyuluhan tentang bagaimana cara budidaya dari tanaman hanjeli ini dan agar tanaman ini dapat dibudidayakan dan menjadi tanaman adaptif bagi masyarakat Indonesia. Baiklah, di slide selanjutnya saya akan membahas tentang tanaman quinoa. Biji quinoa sangat ideal sebagai sumber gizi karena mengandung karbohidrat dan protein asam amino esensial yang lebih tinggi, juga sejumlah kalsium, fosfor, dan besi. Quinoa atau quinoa merupakan serealia semu yang menjadi makanan pokok bagi masyarakat Indian di pegunungan Andes, Amerika Selatan. Kandungan proteinnya lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kentang, barley, dan millet, tetapi lebih rendah apabila dibandingkan dengan oat. Quinoa juga merupakan salah satu sumber serat pangan, kalsium dan fosfor, serta tinggi magnesium dan besi. Quinoa tidak mengandung gluten sehingga mudah dicerna. Jadi sebenarnya tanaman quinoa ini apabila dapat dimanfaatkan dengan baik akan lebih mudah mungkin untuk digunakan bagi teman-teman yang melaksanakan diet karena tanaman quinoa ini lebih mudah dicerna apabila dibandingkan dengan tanaman serealia lainnya. Untuk tanaman selanjutnya yaitu ada tanaman porang. Manfaat porang ini banyak digunakan untuk bahan baku tepung, kosmetik, penjernih air. Selain itu juga untuk pembuatan lem dan jeli yang beberapa tahun terakhir kerap diekspor ke negeri Jepang. Umbi porang banyak mengandung glukomanan berbentuk tepung. Glukomanan merupakan serat alami yang larut dalam air, biasanya digunakan sebagai adiktif makanan, sebagai emulsifier dan pengental.
Umbi dipanen dan kemudian dibersihkan dari tanah dan akar. Kemudian umbi dipotong dan dijemur. Pemotongan umbi harus benar karena penentuan kualitas porang yang dihasilkan berdasarkan pemotongan umbi tersebut. Tanaman pangan berikutnya yaitu ada tanaman ganyong. Ganyong mengandung karbohidrat tinggi dan menurut data Direktorat Gizi Depkes Republik Indonesia, kandungan gizi ganyong dalam 100 gramnya terdiri dari 95 kalori, protein 1 gram, lemak 0,11 gram, karbohidrat 22,6 gram, kalsium 21 gram, fosfor 70 gram, zat besi 1,9 mg, vitamin B1 0,1 mg, vitamin C 10 mg, dan air 75%. Selanjutnya ada tanaman gembili. Tak banyak lagi orang, apalagi generasi sekarang yang mengenal tanaman gembili. Umbi-umbian yang masih banyak ditanam di pedesaan ini kini sudah jarang dijumpai di pasar, termasuk pasar tradisional. Padahal gembili dianggap sebagai bahan pangan berpotensi besar di masa depan. Umbi gembili biasanya direbus atau dikukus terlebih dahulu sebelum dimakan. Bertekstur kenyal seperti umbi gembolo namun berukuran lebih kecil. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.